Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ariska, NIM 2002-22165, Program Studi Administrasi Publik Reguler 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan tema partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Keterlibatan masyarakat adalah bentuk keterlibatan anggota masyarakat dalam seluruh pembangunan yang meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Dan keikutsertaan masyarakat dalam bentuk partisipasi merupakan penunjang keberhasilan program yang diberikan oleh pemerintah. Pentingnya keterlibatan masyarakat di dalam penyusunan perencanaan pembangunan ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 24 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan partisipasi masyarakat terdapat pada 4 pasal undang-undang, yaitu pada pasal 2, 5, 6, dan 7. Sistem perencanaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan aturan pelaksanaannya menerapkan kombinasi pendekatan antara top-down atau atas-bawah dan bottom-up atau bawah-atas yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipasif. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat, faktor umum dan kehadiran, sedangkan pada faktor eksternal yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat adalah faktor sosialisasi, kapasitas, dan kapabilitas pemimpin, serta berpengaruh masyarakat dari luar. Tradisi konsep partisipasi dalam pembangunan masyarakat ada 3, yaitu partisipasi politik, partisipasi sosial, dan partisipasi warga. Paradigma pembangunan yang sekarang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Pemerintah tidak lagi sebagai provider dalam pelaksanaan, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan, sehingga mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dan memberikan masukan dan mengambil keputusan dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya, salah satunya melalui pada proses musrembang. Hal-hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam merencanakan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ada 2, yaitu perlunya aspirasi terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan perlunya sensitif terhadap kebutuhan rakyat. Pemerintah perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya serta mau mendengarkan apa kemauannya. Pemerintah perlu melibatkan segenap kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah perlu menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan. Selanjutnya, contoh partisipasi dalam perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pemantauan serta evaluasi, dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Dengan cara ini, pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan masyarakat, perlu dibina dan dipersiapkan, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana angkatan diprogramkan, meningkatkan produk yang dihasilkan, dan melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan. Selanjutnya, manfaat partisipasi masyarakat yaitu menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab, meningkatkan proses belajar, meminimalisir perasaan terasing, menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah, dan menciptakan kesadaran politik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.